Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama dengan saya Rahma Sugiarto, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 1 Sumberagung. Untuk kali ini saya akan melaksanakan tugas wawancara untuk modul 3.1. Dan hari ini saya telah datang di SD Negeri 2 Kurnia Seputi Mataram. Bagaimana nanti keseruannya? Nanti kita akan lihat. Saya mewawancarai dari kepala sekolah tersebut. Telah hadir di sebelah saya, yaitu Ibu Susana Susilowati. Betul ya Ibu ya? Iya. Beliau ini adalah kepala sekolah dari SD Negeri 2 Kurnia Mataram. Betul Bu ya? Betul Pak. Baiklah, Ibu, gimana Ibu kabarnya hari ini? Luar biasa, sehat, puji Tuhan Pak. Alhamdulillah hari ini sehat dan kelihatan terus bersemangat Ibu ini ya. Semangat Pak. Semangat. Usia berapa Ibu ini? Untuk usia baru 56 Pak. Baru 56 ya. Oh iya, tapi seperti 26 tahun Ibu ini ya. Pasti kelihatan awet muda dan cantik ya. Gitu ya. Terus ya, Ibu Ibu ngomong-ngomong sudah berapa tahun ini jadi kepala sekolah Ibu? Baru kurang lebih 8 tahun Pak. Luar biasa 8 tahun Ibu ya. Dan itu untuk SD 2 Kurnia saja atau sebelumnya di SD mana Ibu? Untuk kepala sekolah saya sudah menempati 2 SD yang waktu itu di SD 2 Utama Jaya itu lebih jauh dari rumah saya. Kemudian karena saya masuk di keorganisasian yaitu kepanitiaan K3S kecamatan itu sehingga saya dipindah yang lebih dekat dengan rumah saya Pak. Oh, jadi dulu Ibu di Utama Jaya tempat rumah Bu Bayi ya Bu ya? Iya Pak. Oh, lumayan jauh dulu ya. Iya. Terus sekarang dekat dengan rumah karena Ibu juga termasuk pengurus K3S itu ya. Dan ini saya sampaikan juga di video, kita kebetulan mengambil tempat untuk wawancara ini di aula K3S. Jadi di aula K3S Seputi Mataram seperti itu. Dan Ibu, ini terima kasih atas kesediaan waktunya ini ya. Waktu kita tidak banyak Ibu ya, karena saya nanti harus beralih ke dengan kepala sekolah yang lain. Jadi begini Bu ya, saya itu CGP Angkatan 10 dan saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah itu. Oke Pak, sukses Pak. Oh, terima kasih Ibu ya. Tapi ini menjadi guru penggerak hebat Pak. Mudah-mudahan Ibu ya, mudah-mudahan nanti ya gitu ya. Ibu kan sudah lama ini jadi kepala sekolah Bu ya. Jadi yang namanya kebijakan, pengambilan keputusan, saya yakin itu sudah menjadi hal yang biasa bagi Ibu gitu ya. Dan saya rasa tidak ada satu masalah pun yang menurut saya bagi Ibu sudah tidak bisa teratasi. Pasti semua akan mudah sekali teratasi karena jam terbang, karena waktunya juga seperti itu. Dan ini Bu ya, mengenai pengambilan kebijakan seperti itu ya Bu. Ini saya menanyakan Bu, pasti kan ada selama Ibu menjabat ada hal-hal yang masalah itu menurut saya menjadi dilema ketika Ibu memutuskannya gitu ya. Jadi Ibu itu kalau mau memutuskan ini nanti pro dan kontra, mungkin tidak seperti antara nurani atau mungkin dengan yang lainnya seperti itu. Ibu bisa mungkin ceritakan hal-hal pengalaman Ibu ketika mengalami atau menghadapi kasus yang sifatnya dilema seperti itu. Benar Pak, namanya di situasi sekolah dilema itu pasti ada. Termasuk di sekolahan saya itu ya walaupun dibilang SD center tetap ada Pak. Karena kami menerima siswa itu normal fisik, ternyata kenyataannya ini dilema tentang kenaikan kelas Pak. Manakala dinas itu, atasan saya mengharapkan untuk anak itu aturannya dari dinas itu untuk naik keseluruhan. Akan tetapi Pak, dilema sekolahan saya ternyata anak itu nilainya di bawah yang sudah ditentukan oleh SD saya yaitu SD 2 Kurnia, sehingga ini menjadikan pro dan kontra antara kepala sekolah dan dinas, lebih-lebih Dapodik Pak. Dapodik itu juga mengharapkan kalau siswa
siswa tidak naik itu nanti akan menjadi nilai merah atau kurang Pak, sehingga saya tetap mengikuti aturan dinas, yaitu siswa itu dinaikkan semua, seperti itu Pak. Jadi ini di kemarin Bu ya, di tahun ajaran 2023-2024 kemarin berarti Bu ya? Iya Pak. Jadi untuk kenaikan kelas itu gitu ya, ternyata ada aturan seperti itu ya. Jadi ibu mengalami dilema bahwasanya di sekolah ibu aturannya ada beberapa anak yang tidak naik kelas gitu ya. Tetapi ternyata tadi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah itu tidak boleh anak itu tidak naik kelas gitu ya. Seperti itu Bu ya. Di program kurikulum Merdeka ini kan diharapkan Pak, anak itu kan naik semua, akan tetapi kita EQ anak itu kan tidak sama. Betul. Sehingga untuk kenaikan kelas itu kami ada 3 siswa itu naik bersyarat Pak, yang artinya itu istilah dari kelas 1 naik kelas 2. Guru kelas 1 tadi menitipkan anak yang berkebutuhan khusus lah bahasanya itu untuk dibina, untuk diperhatikan. Contohnya seperti itu Pak. Oh gitu. Jadi anak yang tidak naik ini memang berkebutuhan khusus atau memang anak ini tidak tidak memenuhi kompetensi, tidak sesuai dengan nilai itu? Kalau menurut Ibu? Kalau sebenarnya fisiknya normal Pak. Fisiknya normal. Kemudian untuk menulis walaupun tidak bagus bisa, akan tetapi untuk ilmu menjawab itu yang belum bisa. Ya ini suatu kendala dilema di sekolah saya yang sehingga karena ada aturan dari dinas dengan adanya kurikulum Merdeka, anak tersebut harus naik, ya naik bersyarat tersebut. Bersyarat itu ya, oh tuh, jadi pusing juga jadi kepala sekolah ya. Pengennya kan, saya tahu nih sekolah itu kan sekolah termasuk sekolah favorit ya kalau di seperti Mataram nih, dari 32 sekolah itu ini sekolah yang menurut saya the best lah ya, sekolah the bestnya gitu kan ya. Dan pasti kualitas itu kan dijaga benar gitu ya. Tapi dengan aturan bahwasanya anak harus naik semua gitu ya, ini kan terus nanti ini akan Ibu tadi mengalami masalah yang seperti tadi itu ya. Akhirnya Ibu kan tadi harus mengambil keputusan bahwasanya Ibu menaikkan anak gitu ya. Tapi Ibu dengan cara naik bersyarat seperti itu Bu ya. Naik bersyarat dititipkan di kelas berikutnya Pak. Oh, jadi tetap ada pemantauan dari kelas misalnya dari kelas 1 ke kelas 2. Kelas 2 itu tetap anak ini nggak dilepaskan gitu ya. Ya, Pak. Jadi otomatis nantinya anak tersebut mendapat perhatian khusus seperti itu Pak. Istilahnya titip di kelas 2. Ya. Betul. Ini sangat istilahnya ya, bertentangan sekali dengan nurani ya, bahwasanya sebagai guru, sebagai kepala sekolah yang pemimpin pembelajaran gitu ya, kita ngelihat anak yang semestinya belum kan kita tahan dulu ya, tapi karena kurikulum dengan aturan, akhirnya kita mau nggak mau harus ikut, kita harus loyal dengan atasan seperti itu ya. Benar Pak. Ya, baik Ibu. Terus kemudian ini Bu, ini mungkin agak, kalau tadi kan dilema itu Bu ya. Iya Pak. Ini mungkin lebih ke yang lain karena tadi saya lihat di tempat itu ada beberapa bangunan baru Bu ya. Benar Pak. Itu bangunan DAK apa DAU Bu? DAK di tahun 2023 Pak. 2023 kemarin DAK gitu ya. Iya. Dana alokasi khusus DAK gitu ya. Kalau DAU itu dana alokasi umum. Iya. Mohon maaf, Ibu ada berapa unit bangunan yang didapatkan? Seperti Mataram ini saya mendapat yang terbanyak yaitu 4 lokal Pak. 1 yaitu jalan, ya. 2 UKS, Ya. 3 perpus, dan 4 lab komputer Pak. Oh, luar biasa Ibu ya. Jadi ya baik sekali tuh. Kemungkinan anggarannya juga fantastis itu, mungkin ratusan itu yang bisa mendekati M gitu ya Bu. Dan Benar, ini Pak. ya, dana yang begitu besar seperti itu ya. Saya yakin itu nanti
ada pihak-pihak ketiga, dalam artian ibu sebagai kepala sekolah, pemegang otoritas tertinggi di sekolah gitu ya. Tetapi terkadang kalau sudah judulnya itu berhubungan dengan uang gitu kan ya, dan jumlahnya besar gitu ya, itu pasti nanti akan ada ini mohon maaf seperti guru-guru atau mungkin ini dikerjakan oleh sekolah atau ada rekanan pokmas seperti itu Bu? Karena kemarin itu sepertinya untuk DAP itu ada 4 aturan Pak, akan tetapi dinas itu memilih yaitu dengan aturan pokmas Pak. Kelompok masyarakat gitu Iya ya? Pak, ya membangun itu adalah diserahkan oleh masyarakat, sekolah tinggal memantau seperti itu. Betul. Tetap artinya kelompok masyarakat dibentuk kepanitiaan, Ya, benar. mereka membangun, menjalankan gitu ya. Benar. Tetapi tidak sepenuhnya kan? Ya. Artinya di situ kepala sekolah yang nanti tetap, setahu saya yang bertanggung jawab itu bukan ya? Tetap bertanggung jawab dan memantau selalu Pak. Oh iya betul sekali. Karena nanti kalau ada apa-apa gitu ya, itu nanti yang bertanggung jawab kepala sekolah. Kepala sekolah. Ada nggak ini Bu dari ya namanya juga orang banyak gitu ya yang terlibat di situ. Terus misalnya ngomong seperti ini, Bu, dana yang begitu besar gitu ya jangan sesuai aturan lah, harus semua dihapuskan. Ya disisakan aku untuk kesejahteraan, untuk ya guru-guru, untuk kami para pokmas itu ada nggak Bu itu yang seperti itu? Mohon maaf Pak, karena kemarin walaupun dengan aturan pokmas, akan tetapi bendahara dan sekretaris itu masih boleh dari anggota sekolah, sehingga kami menunjuk 2 guru itu untuk menjadi organisasi tersebut, menjadi kepanitiaan, yaitu bendahara dan sekretaris. Dan berkenaan dengan uang itu tetap ada Pak, walaupun bukan sekretaris dan bendaharanya itu ada, akan tetapi karena ini sudah ada juknis, sudah ada aturan dari pemerintah, saya karena nantinya kalau bangunan itu dikurang-kurangi sesuai dengan permintaan salah satu guru, nanti yang celaka itu sekolah Pak, nanti sekolah bangunannya tidak bagus sehingga sekolah saya yang rugi, sehingga saya tetap ikuti aturan, tetap ikuti juknis yang sudah ada dari pemerintah Pak. Jadi ya manusiawi sebenarnya Bu ya, tadi ya sekilas gitu ya, yang namanya mungkin melibatkan pokmas, mungkin ada guru juga, atau ada guru yang dilibatkan gitu ya. Iya Pak. Ya mungkin adalah sedikit yang bahasanya mungkin dalam tanda kutip ngajak bermain gitu ya Bu ya, tapi itu tetap sesuai dengan juknis ya Bu ya, karena resiko sekali nih kalau nggak salah BPK nih Bu ya yang audit ya. Iya Pak. Bukan lagi inspektorat kalau bangunan-bangunan itu, betul kan Bu? Iya Pak. Iya, oh ya luar biasa Ibu. Jadi Ibu ini integritasnya gitu ya, itu dipegang betul gitu ya. Jadi tidak main-main kalau walaupun dana besar gitu ya, tapi untuk urusan DAP gitu ya. Dan saya yakin Ibu di amanah sekolah yang besar juga yakin saya yakin tidak larutlah atau tidak ikutlah dengan bujukan-bujukan syaiton ini namanya gitu ya, yang menjerumuskan itu ya, karena bahaya Bu ya, risikonya bisa penjara itu Bu ya. Ya, di samping itu mengganggu pekerjaan, pikiran dan tenaga Pak, ya lebih baik ikuti aturan itu kan malah pekerjaan kita akan menjadi lebih baik, karena suatu kerjaan itu adalah ibadah Pak. Salah satu ibadah, sehingga itu saya terapkan Pak. Oh luar biasa sekali ya. Jadi niatnya dasarnya itu ya bukan lagi duniawi, tapi memang niatnya adalah karena sudah ibadah. Kalau sudah bicara ibadah, wah luar biasa sekali itu ya. Sulit kalau dibilang kalau udah ibadah, wah luar biasa Bu. Itu jadi nanti kami yang muda-muda bisa menerapkan itu ya. Terus ini Bu, saya yakin selama Ibu memimpin gitu ya, ada masalah-masalah yang menurut Ibu gitu ya, itu sulit sekali gitu ya untuk diselesaikan gitu kan ya. Dan ketika mungkin Ibu menghadapi satu masalah yang sulit untuk diselesaikan itu ya, itu menurut Ibu
bagaimana nih langkahnya atau prosedurnya gitu ya, masalah itu bisa diatasi gitu. Pak, berkaitan dengan masalah yang ada di sekolahan saya, karena saya itu mempunyai struktur atasan saya itu adalah K3S. Ya. Saya bertanya ke K3S dulu, kalau K3S itu jawabannya kok saya itu masih ragu dan belum mantap, sehingga saya bertanyanya ke PS pembina saya, Pak. Gitu ya. Jadi terstruktur Bu ya. Jadi ya, Pak. Gitu ya. Jadi Ibu memutuskan sesuatu ketika hal itu memang sulit gitu ya. Mungkin untuk dipecahkan di sekolah gitu ya. Tetap Ibu bantuan, Pak. ke atasan dalam hal ini K3S dan juga pengawas gitu ya. Terus mungkin untuk pemasukan-masukan dari rekan-rekan musyawarah seperti itu di sekolah itu gimana ya? Ibu sering melakukan itu? Untuk musyawarah dengan teman-teman, Pak, itu saya setiap hari Senin setelah upacara itu yang disebut briefing itu selalu, Pak. Mungkin akan ada kendala apa, akan ada masukan apa, itu saya bahas di hari Senin setelah kita mengadakan upacara. Jadi ketemu di satu langkah untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi dalam briefing itu tujuannya mengevaluasi atau memang tujuannya untuk tindak lanjut 1 minggu ke depan itu Bu, biasanya Bu? Yang pertama mengevaluasi, kemudian kita tindak lanjuti seperti itu, Pak. Jadi 1 minggu kemarin gitu ya, ini apa yang terjadi gitu ya, kita bahas gitu ya. Terus kira-kira 1 minggu ke depan kita mau ngapain gitu ya Bu ya? Ya, Wah, luar biasa ya. Jadi di awal hari Senin itu, awal minggu berarti itu perencanaan untuk pelaksanaan seperti itu ya. Pak, ini salah satu contoh guru saya ini, yang namanya di sekolah nggak akan guru tertib semua, bisa berangkat pagi semua, Pak. Manakala di sekolah saya itu ada satu guru yang berangkat itu pasti lebih, walaupun lebih 5 menit, 10 menit itu datangnya ada yang terlambat. Nah, saya berpesan, Bapak Ibu, kurikulum, aturan yang sudah kita buat untuk sekolahan sini, ayo kita terapkan bersama, ayo kita ikuti bersama, karena aturan itu kita yang buat, bukan saya sebagai kepala sekolah yang buat. Saya seperti itu, Pak. Ya. Jadi himbauan terus kepada guru-guru gitu ya, bahwasanya melaksanakan kurikulum gitu ya Bu ya, Iya, Pak. yang sesuai dengan telah disepakati bersama seperti Iya, itu iya, ya. Pak. Ya. Terus ini Ibu, mungkin terkait dengan apa ya, tadi kan sudah Ibu ketika mengalami masalah, ketika sulit langkahnya dari K3S ke PS seperti itu ya Bu ya. Terus baik Bu Susana, menarik sekali ini obrolannya gitu ya. Semakin lama semakin diulik, semakin tambah banyak ini yang saya tahu ternyata ya, sebagai seorang kepala sekolah ternyata luar biasa sekali ya. Terus ini Bu, saya yakin selama Ibu jadi kepala sekolah ini ada tantangan yang luar biasa sekali yang Ibu hadapi. Ada kasus-kasus yang apa istilahnya itu, extraordinary, istilahnya kasus-kasus berat gitu ya, jadi tantangan gitu ya. Itu mungkin bisa ada kan yang seperti itu Bu? Mohon maaf, Pak, untuk tantangan yang terberat saya selama saya menjadi kepala sekolah di SD 2 Kurnia ini adalah dengan media-media yang sering datang ke sekolah saya, Pak. Terutama itu adalah media yang abal-abal, yang kalau saya bilang abal-abal itu setelah saya tanya mana identitas Mas atau Bapak dari media mana, ternyata mereka itu tidak bisa menunjukkan identitas. Padahal mereka tadi sudah ya mengancam ibu yang ini, yang itu, yang akan tetapi saya tetap menjawab, Pak. Di sini itu bukan perusahaan, di sini itu sekolah. Kalau sekolah, Mas itu ingin meminta uang atau meminta untuk beli bensin, kami dari mana? Kalau dinyatakan uang bos itu untuk kebutuhan anak.
untuk lomba, untuk kegiatan semester, untuk kegiatan kemajuan di sekolah, mungkin memberikan buku-buku dan sebagainya. Salah satunya contoh itu Pak, kalau media itu ada yang bagus, akan tetapi ada juga media yang abal-abal yang sering saya temui dan itu hampir setiap bulan datang Pak. Media abal-abal tersebut Pak. Waduh, gitu. Jadi, wah, ini ya terkadang memang sebelum saya sampaikan juga ya, yang jadi challenge untuk semua kepala sekolah itu ya. Jadi ketika sudah jadi kepala sekolah itu terkadang masalah kasus yang juga jadi tantangan terberatnya itu adalah dengan kawan-kawan atau rekan-rekan dari media ataupun dari NGO gitu ya. Kalau rekan-rekan media atau NGO yang resmi gitu tadi ya Bu ya, Iya, Pak. bisa mereka menunjukkan surat apa identitasnya ya, kartu identitasnya gitu ya. Tapi ada juga yang mereka datang mengatasnamakan media gitu ya. Terus kemudian ada juga media ID card-nya ada gitu ya. Tapi ketika kita tanyakan, kita telusuri gitu ya, ternyata itu palsu gitu ya. Dan ini jadi tantangan sekali. Biasanya, mohon maaf ya, dalam tanda kutip mereka itu datang dengan kayak premanisme gitu ya. Benar Pak. Oh itu jadi dilema bener jadi kepala sekolah. Oh kalau nggak berani. Melihat sudah takut dan kebanyakan saya dengar itu untuk khususnya Kecamatan Seputing Mataram, jarang ada yang mau menjadi kepala sekolah karena sudah mendengar dilema kepala sekolah untuk saat ini yang berat sekali, yaitu dengan adanya media abal-abal tersebut Pak. Iya, Karena mereka itu adanya mengancam kalau meminta tidak diberi seperti itu. Iya, betul sekali. Akan tetapi saya tetap kekeh karena uang yang untuk ini itu tidak ada, ya istilahnya ini itu media tersebut minta yang alasan untuk bensin, ya untuk makan siang. Biasanya penodongannya seperti itu Pak. Saya tetap kekeh, saya tidak ada. Itu merupakan dilema terbesar saya menjadi kepala sekolah. Luar biasa Ibu gitu ya. Jadi terkadang keberanian gitu ya, terus kemudian untuk menghadapi tantangan yang begitu besar itu tidak harus dari laki-laki. Banyak laki-laki guru yang istilahnya mau diambilkan jadi kepala sekolah Bu ya, tapi mereka tidak berani untuk yang satu ini Bu ya. Dan itu luar biasa, keren lah menurut saya itu Bu ya. Saya nanti akan banyak belajar terutama untuk yang kasus yang itu tadi gitu Bu ya. Terus ini Bu ya, ini berkaitan dengan Ibu kan sudah lama jadi kepala sekolah gitu ya. Saya yakin namanya masalah itu terkadang datang itu tidak kita duga-duga, tidak kita perkirakan. Ada saja masalah itu ya. Dan kadang masalah itu nggak cuma satu. Masalah ini belum selesai, masalah datang lagi gitu ya. Nggak dari guru lah, nggak dari anak, nggak dari orang tua, masalah bisa datang dari mana-mana gitu ya. Dan pernah nggak Ibu masalah itu tiba-tiba datang itu rame-rame atau datangnya bareng-bareng itu pernah? Sering sekali Pak. Sering sekali. Saya sering menemui permasalahan yang datang bersama-sama berkaitan dengan siswa, dengan guru, akan tetapi masalah tersebut saya agendakan, saya tulis Pak, ini mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Oh, ada skala prioritasnya gitu ya. Seperti itu, yang Pak. penting dulu didulukan ya. Dibuat skala prioritas, kalau memang murid yang harus diselesaikan dulu, murid dulu. Kalau misalnya permasalahan guru yang harus diselesaikan guru, atau mungkin bahkan dengan masyarakat pun kita tetap ada masalah Pak, karena namanya wali murid juga ada tuntutan seperti itu. Nah itu dibuat skala prioritas, mana yang lebih penting yang harus didahulukan, mana yang bisa diundur atau dibelakangkan, atau mungkin malah oh ini tidak perlu, nggak usah dibicarakan, nggak usah diselesaikan seperti itu, karena masalah tidak harus semua diselesaikan dan tidak semua dimusyawarahkan seperti itu. Oh, luar biasa sekali Bu ya. Jadi
itu tadi ya, adanya masalah yang kadang datang yang sekaligus itu ya, itu membuat schedule gitu ya, membuat skala prioritas mana yang harus didulukan. Oh, keren sekali Bu ya. Ini terakhir ini Bu ya dari obrolan kita mungkin Bu ya. Iya, Pak. Jadi tadi kan jadi kepala sekolah sering mengalami masalah-masalah yang dilematis ya, orang bilang dilema etika seperti itu ya. Dan mungkin itu bisa berbagi ya dengan saya, mungkin dengan orang yang mungkin melihat video ini juga gitu kan ya. Siapa? Apa ini tips-tipsnya Ibu ini untuk para kami lah calon-calon kepala sekolah ke depannya gitu ya, untuk kami bisa mengambil keputusan dengan baik, bijak, terus kemudian kami bisa mengambil keputusan itu yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Itu apa Bu syarat untuk kami semua itu ya Pak, dikarenakan saya juga manusia biasa, saya tidak akan memberi saran kalau tidak bapak atau ibu itu meminta saran kepada saya. Kalau beliau bilang, Bu, saya akan guru, bagaimana kok menjadi kepala sekolah yang baik, itu baru saya bercerita Pak. Karena namanya kepala sekolah itu tidak ada pekerjaan yang mutlak, akan tetapi itu mengalir seperti air Pak. Nah seperti itu saya Pak. Saya tidak akan istilahnya menunjukkan siapa saya, akan tetapi apabila kepala sekolah itu meminta ilmu, akan saya beri seperti itu Pak. Ya. Jadi Ibu ya intinya membuka diri lah untuk siapapun yang istilahnya mau Benar Pak. Belajar mungkin dari pengalaman Ibu menjadi kepala sekolah itu. Tapi setidaknya Ibu untuk menambah semangat kami gitu kan ya, mungkin ada tips atau saran kan supaya kami itu lebih mawas diri lah ke depannya gitu ya. Sehingga karena kadang ya mohon maaf ketika orang muda gitu ya lulus CGP kemudian jadi kepala sekolah gitu ya, nanti kan kadang kita masih jiwa mudanya kan masih tinggi gitu ya, jadi kurang bijak lah gitu ya. Apa Bu saran untuk kamu yang muda-muda ini? Saya untuk kepala sekolah yang baru, yang muda, yang jelas namanya pekerjaan itu tidak terjadwal atau tidak akan tetapi pekerjaan itu mengalir. Tetap semangat, tetap ikuti, cari pengalaman, cari informasi yang sudah lebih senior seperti itu Pak. Jangan malu-malu bertanya dengan senior-senior yang sudah lama menjadi kepala sekolah. Itu tadi, karena kepala sekolah itu kan tidak, misalnya memang ada Pak pekerjaan yang terjadwal di awal tahun sudah harus membuat draft kurikulum, akan tetapi di tahun ajaran baru harus sudah membuat arkas. Itu ada Pak yang seperti itu. Akan tetapi ada pekerjaan banyak yang itu mengalir, sehingga apabila menjadi kepala sekolah muda itu jangan malu-malu, jangan bosan-bosan untuk bertanya kepada yang senior yang sudah lebih dulu seperti itu. Ya. Terima kasih Bu, luar biasa sekali ya. Sebenarnya masih banyak sekali mungkin pertanyaan-pertanyaan saya ya, ingin belajar dari Ibu gitu ya, dari pengalaman-pengalaman Ibu ya. Tapi karena mungkin waktu juga yang membatasi kita seperti itu ya. Jadi terima kasih sekali Bu atas waktunya. Iya. Terima kasih. Semoga nanti menjadi kepala sekolah yang lebih baik dari saya. Oke deh Bu ya. Amin. Baiklah, kita lanjutkan ke video yang selanjutnya. Dan kali ini saya bertemu dengan kepala sekolah dari SD Muhammadiyah Siti Mataram, dan telah hadir di sebelah saya dengan Bu siapa? Bu Is Sumiati ya. Jadi gimana Bu Is? Miss Is apa Bu Is ini saya manggilnya? Kalau di sekolah Miss. Oh Miss saja ya. Baik Miss. Jadi gimana nih kabarnya Is? Alhamdulillah baik. Oh alhamdulillah baik gitu ya. Dan ya terima kasih sekali nih saya diberikan kesempatan untuk mewawancarai jenengan gitu kan ya. Dan ini sebagai salah satu tugas saya untuk
laporan CGP di modul 3.1. Dan sebelumnya saya sudah mewawancarai tadi dengan Bu Mulyana, Bu Susana gitu ya. Dan alhamdulillah hari ini bisa dengan jenengan gitu ya. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya perlu tanyakan ke jenengan ya. Jadi ini terkait dengan tugas jenengan, tupoksi jenengan gitu ya. Salah satunya yaitu dengan masalah kebijakan gitu ya. Jadi yang namanya kepala sekolah saya tahu namanya kebijakan itu sudah kayaknya melekat lah, udah makanan sehari-hari seperti itu kan ya. Jadi memutuskan sesuatu dengan baik gitu ya, sehingga bisa diterima itu menjadi tantangan tersendiri, challenge lah gitu kan. Terus dari mungkin ya pengalaman dari Miss Is gitu kan ya. Tentu Miss Is pernah mengalami hal-hal yang ketika menghadapi suatu masalah atau kasus gitu ya. Kadangkala ketika memutuskan sesuatu itu ada semacam pro dan kontranya gitu. Setelah ditimbang-timbang gitu ya, nanti ini jadi dilema nggak seperti itu? Tentu pernah ya Miss ya? Sering ya? Nah, sering. 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 Mungkin bisa di-spill gitu ya satu kasus atau masalah dilema yang mungkin bisa dibagikan lah dengan saya. Apa itu contohnya gitu ya mungkin? Mungkin contohnya dari segi kebijakan pembiayaan. Yang pembiayaan seperti apa nih yang jadi dilema ini kira-kira? Jadi dilema adalah terkait kesejahteraan guru, terutama kita sekarang ini berada di sekolah swasta. Tentunya beda dengan sekolah negeri. Kalau di sekolah negeri itu memang setiap guru itu tentunya untuk sekarang ini kan ada PNS ataupun ada P3K itu bantuan dari bentuk pemerintah karena sekolah pemerintah sekolah negeri ya. Tapi kalau untuk sekolah swasta tenaga pendidiknya itu kan memang benar-benar tidak ada yang ASN. Khusus di sekolah kami ya Pak. Mungkin kalau di sekolah swasta lain ada ASN yang diperbantukan ya, PNS diperbantukan. Cuma kalau di sekolah kami ini memang murni guru swasta, honor swasta gitu. Guru swasta. Nah jadi kalau di sekolah kami ini yang jadi dilema itu adalah kesejahteraan guru. Ini bisa mungkin diceritakan ini kebijakan kalau tadi kesejahteraan yang seperti apa mungkin ya kok dikatakan jadi dilemanya yang tadi? Iya, dilemanya karena di saat pembiayaan sumber dana yang kita dapatkan dari pemerintah itu sudah dari dana bos, dari bos betul lah. Dari dana bos itu sudah 50% kita alokasikan untuk honor guru, tapi itu tidak mencukupi untuk membayar honor guru yang ada di sekolah kita, terutama untuk ukurannya UMR ya Pak ya, karena di sekolah kita ini untuk honor itu masih jauh sekali di bawah UMR dan masih di bawah 1 juta rupiah. Jadi untuk menambah sumber pemasukan dari sekolah, penerimaan sekolah itu kita menarik SPP dari siswa. Nah, dari SPP yang kita tarik pun masih belum mencukupi. Jadi yang bikin kita dilema itu adalah kita ingin mempertahankan guru kita. Karena di sekarang ini kan sudah banyak sekali guru swasta yang masuk PTN atau PNS. Jadi banyak sekolah swasta yang ditinggalkan oleh guru-gurunya. Sementara kalau kita tidak ada perubahan kebijakan dari segi pembiayaan, akan beresiko kita kehilangan guru kita. Tapi kalau kita dilemanya ya, kalau kita tidak menaikkan tadi ya kesejahteraan guru rendah dan resikonya kita akan kehilangan guru kita. Tapi saat kita ingin menaikkan, berarti kita menaikkan pemasukan, penerimaan, terutama dari sumbernya adalah siswa. Nah ini juga akan jadi polemik sendiri di wali murid kita. Sementara sekolah kita masih sekolah baru, tentunya juga berada di kampung. Dengan ukuran SPP per bulan 100.000 rupiah saja itu sudah sangat berat ya Pak ya. Saat kita naikkan ya tentunya akan berpengaruh juga dari penerimaan peserta didik baru kita. Selama ini mungkin langkah-langkah dari yang diambil untuk menyiasati ini supaya ya mungkin guru-guru tetap bertahan gitu ya. Terus kemudian kalau ada upaya nggak pernah menaikkan SPP? Tentu ada upaya. Ada upaya. Yang pertama kita menaikkan SPP-nya tidak langsung
dalam waktu dekat gitu, tiap tahun kita naikkan tidak. Jadi kita sudah memperkirakan 2 tahun sekali kenaikan. Iya, iya. Nah, dengan catatan SPP tersebut bisa mencukupi honor guru. Tapi walaupun SPP tidak naik dalam setiap tahun, ada kenaikan honor guru tiap tahunnya. Walaupun itu tidak besar, tapi setidaknya signifikan gitu, setiap tahun ada kenaikan. Seperti itu, agar apa ya, memberikan rasa kepercayaan dari guru. Oh, ternyata kita diusahakan, kita dipikirkan kesejahteraannya, seperti itu. Nah, untuk wali murid sendiri kita naikkan SPP itu tidak semena-mena kita naikkan, tapi kita dengan kita menaikkan SPP berarti kita sudah harus siap dengan konsekuensinya. Jadi kalau kita SPP kita naik, kita harus mampu juga menaikkan kepercayaan masyarakat. Betul sekali itu. Dengan cara apa? Dengan menaikkan kualitas pelayanan sekolah. Jadi ada konsekuensi yang harus guru terima. Kalau mereka ingin kesejahteraan meningkat, maka mereka harus bersedia juga untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan lagi kualitas pelayanan mereka terhadap peserta didik. Nah, tentunya dengan upaya sekolah meningkatkan pelayanan ke peserta didik, tentunya banyak program-program yang akan disusun oleh sekolah yang tentunya harus dijalankan oleh guru. Jadi mungkin beban kerja pun akan meningkat, berbeda dengan beban guru di sekolah negeri gitu, karena memang beban kita lebih banyak di sini. Wah, luar biasa ini perjuangan dari guru-guru di swasta, khususnya di perserikatan ya gitu ya. Jadi ini kalau bukan mungkin sekolah yang ya kalau di Muhammadiyah gitu ya misalnya ya, atau mungkin sekolah-sekolah yang seperti Muhammadiyah, NU atau di kalau di Katolik itu ya itu di kampung saya yakin banyak yang tidak bisa bertahan gitu kan ya. Dan ya memang harus sekolah bisa kreatif gitu ya, dan banyak dilema tentunya ya, terutama untuk Miss Is yang sebagai pemangku kebijakan. Kalau boleh tahu, ngomong-ngomong sudah berapa tahun ini jadi KS ini? Kalian masih muda sekali sebabnya ini kan ya. Alhamdulillah untuk dipercaya menjadi kepala sekolah sudah 2 tahun ajaran, dan saat ini sudah masuk ke tahun ketiga, Pak. Tahun ketiga mau jadi KS ya, jadi sudah lumayan lah untuk pengalamannya gitu ya. 2 tahun, Pak. Terus sudah berapa tahun sekolah ini? Ya, kalau untuk sekolah ini berdiri itu sudah tahun ke-7, Pak. Jadi kita sudah meluluskan 1 angkatan. Oh, sudah meluluskan 1 angkatan. Iya, jadi kita tahun ke-7 tahun ini. Jadi saat saya diangkat kepala sekolah itu tahun ke-5. Iya, iya. Dan memang dari awal pendiri juga termasuk. Iya. Jadi saya termasuk guru perintis di sini, Pak. Satu-satunya yang luar biasa sekali gitu kan ya. Iya, iya, iya. Jadi sudah paham di perjuangan dari nolnya gitu. Ya, kembali tadi tentang apa ya? Mungkin kebijakan itu ternyata setiap kebijakan yang diambil gitu ya, itu juga nanti ada konsekuensinya gitu ya. Ketika mungkin tadi mengambil kebijakan coba untuk mensejahterakan guru, salah satunya adalah dengan menaikkan SPP gitu ya, dan itu tidak berani tiap tahun gitu ya, 2 tahun sekali. Dan itu juga ada ini ya, misalnya berani menaikkan berarti nanti berani juga jaga kualitas gitu ya. Jaga kualitas luar biasa, Pak. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini kita, untuk 2 tahun kemarin kita memang belum punya usaha ya, Pak ya, usaha dalam artian kita belum punya, kalau di Muhammadiyah ibaratnya istilahnya amal usaha Muhammadiyah. Ya, jadi amal usaha Muhammadiyah yang kita susun selain sekolah ini, kita ada koperasi sekolah. Jadi untuk tahun ini kita akan memaksimalkan amal usaha milik sekolah tersebut, sehingga hasil dari koperasi itu bisa meningkatkan kesejahteraan guru juga. Jadi untuk koperasi ini kita lebih banyak lagi, kita perbanyak lagi ragam bisnisnya, dan insya Allah menambah lagi penjualan, menambah lagi jenis yang kita jual, dan juga menambah lagi selain koperasi sekolah yang kita sediakan di sekolah, itu ada juga koperasi simpan pinjam. Sumbernya dari mana? Yaitu dari guru sendiri dan untuk guru juga. Oh, jadi apa ya, sistemnya nanti dari guru untuk guru gitu, dari sekolah gitu ya. Untuk koperasi sekolah sendiri tidak hanya makanan anak-anak, kebutuhan anak-anak sekolah, itu juga
kita menjual istilahnya buku, kemudian seragam. Nah itu koperasi yang menyediakan. Jadi koperasi ini menjual berbagai kebutuhan siswa dan nanti hasilnya itu akan dialihkan ke kesejahteraan guru dalam bentuk mungkin walaupun bukan uang, dalam bentuk kesejahteraan yang lainnya. Ya, ya. Jadi sudah ada ya gambaran planning ke arah sana itu sudah ada. Dan saya lihat ini secara tempat strategis ini di dekat jalan raya gitu kan ya. Istilahnya saya lihat itu kalau di metro itu, saya dulu kan juga alumni dari Muhammadiyah gitu ya. Memang biasanya sekolah-sekolah Muhammadiyah itu maju dan biasanya punya amal usaha sendiri ya, kayak kooperasinya itu. Ini saya yakin ini ke depan sudah ada bahasa seperti itu, plan tinggal action saja itu kan ya. Insya Allah untuk kedepannya kooperasi kita ini akan mungkin, kalau sekarang masih warungmu sebenarnya, mohon maaf ya, kalau kooperasi kan lebih berbadan hukum dan lain-lain. Kita masih sebatas warungmu, dan insya Allah warungmu kita ini akan kita lebih perbesar lagi sehingga tidak hanya operasinya tidak hanya jam sekolah. Kalau saya targetnya masih anak-anak, tapi untuk kedepannya jam operasinya itu akan lebih panjang nih Pak, mungkin sampai sore atau sampai malam. Jadi untuk target marketnya juga mungkin lebih meluas masyarakat seperti itu. Keren. Saya lihat juga banyak orang-orang muda nih, orang-orang muda dan juga ini website-nya juga kayaknya dunia apa istilahnya, kan sebagai website juga kalau nggak salah itu punya apa itu jiwa kewirausahaan ya yang harus dikembangkan ya. Dan saya yakin lah kalau bisnis ada di situ ya. Dan bisa mungkin fotokopi juga dikembangkan di sini ya. Ada, insya Allah ke depannya ya Pak. Oh, ya. Kayaknya dulu pernah buka nih kayaknya. Ya insya Allah ya, apa yang kita kemampuan ataupun potensi yang ada di sekolah termasuk ke sumber daya insaninya insya Allah akan kita optimalkan lah untuk kesejahteraan guru. Terus ini selain tadi upaya dari MIS itu ya, yang mungkin dengan tadi cara menaikkan dan ada planning kedepannya untuk supaya guru-guru ini bisa sejahtera gitu ya, tadi dengan mungkin warung atau kalau tokomu sudah ada brandnya ya, miliknya Mbak Nora gitu ya, jadi warungmu gitu ya. Dari mungkin perserikatan, kalau yayasan misalnya kayak ini bukan yayasan namanya perserikatan ya, itu gimana ya tanggapannya untuk sekolah ini gitu? Ya alhamdulillah untuk sekolah yang 6 tahun berjalan ini, harapan mereka itu tentunya besar kepada kita, tapi melihat potensi sekolah seperti apa, potensi SDM-nya seperti apa, tentunya sejauh ini seperti ini saya sudah alhamdulillah, tapi untuk kedepannya kita akan terus mereka akan terus mendampingi dalam mengembangkan sekolah. Nah bentuk pendampingannya itu sekarang ini yaitu dari pimpinan cabang Muhammadiyah atau persyarikatan. Kalau di sekolah umumnya itu yayasannya, ketua yayasannya sudah membentuk tim pengembang amal usaha Muhammadiyah. Nah, amal usaha Muhammadiyah di sini itu luas, tidak hanya sekolah SD Muhammadiyah saja tentunya, pastinya semua TK yang termasuk amal usaha Muhammadiyah, terus usaha-usaha yang ada di Muhammadiyah itu akan dikembangkan oleh tim pengembang awal ini. Tapi untuk tahun awal-awal ini akan berfokus ke SD dulu. Alhamdulillah nanti kedepannya akan terus. Luar biasa sekali. Jadi ternyata juga dari perserikatan juga memperhatikan ada sinergi lah ya. Ada jadi seperti itu ya. Terus ini juga mungkin tadi untuk kasus-kasus tadi itu mungkin sudah bisa terpecahkan gitu ya. Dan ini kan saya lihat sekolahnya ini bangunan langsung begitu dibangun dua lantai nih, dua lantai gitu ya. Terus kemudian ini semuanya dulunya langsung dari yayasan atau dari perserikatan atau gimana itu ceritanya? Dulu itu memang bisa jadi dua lantai. Iya, perserikatan ini membangun gedung ini kasnya 0 rupiah. 0 rupiah, intinya mereka punya istilahnya perintah lah dari pimpinan daerah untuk membuat amal usaha, dan ini adalah amal usaha pertama milik Muhammadiyah. Seperti makanan. Iya. Kalau untuk Aisyah sudah ada TK ya. Iya. Untuk Muhammadiyah sendiri ini amal usaha yang pertama lah untuk di dunia pendidikan gitu ya Pak ya. Itu masih 0 rupiah. Setelah pimpinan cabangnya mulai mendirikan, itu luar biasa, itu dana perdatangan. Jadi itu bukan dari kasnya
Perserikatan Sabang Perserikatan. Muhammadiyah ya, tapi itu dari warga Muhammadiyah Muhammadiyah keseluruhan. Jadi ada masyarakat umum juga yang ikut membantu. Luar biasa, saya lihat perkembangannya sungguh pesat gitu kan ya. Iya. Sehingga boleh dikatakan ini walaupun sekolah baru gitu ya, baru berapa tahun berdiri gitu ya, tetapi dari segi prestasi pialanya sudah banyak sekali gitu ya. Dan ini salah satu nanti kalau diteruskan jadi sekolah ya mungkin bisa jadi sekolah pilihan, the bestnya lagi di seperti Mataram ini gitu ya. Nah, itu merupakan ya visi kita lah untuk kedepannya menjadi sekolah unggulan Islam terbaik lah. Dan ini tadi kan berkaitan mungkin semakin besar apa yang dikelola gitu ya, terus kemudian amal usahanya semakin besar gitu ya, terus kemudian mungkin sebagai pemangku kebijakan otoritas tertinggi di sekolah ini gitu ya, ini kan berkaitan juga dengan masalah keuangan gitu ya. Pengelola keuangan itu yang paling utama adalah kepala sekolah. Dan sering kan mengelola uang yang besar gitu ya, terutama untuk penambahan bangunan-bangunan itu kan. Itu ada nggak sih misalnya bujukan-bujukan dari rekan-rekan atau mungkin bendahara? Kan saya yakin di sini melanjutkan dari kepala sekolah yang dulunya gitu ya. Kepala sekolah dulunya itu biasanya ada tradisi gitu ya. Misalnya kalau dulu itu kwitansi itu kan misalnya yang apa misalnya 100.000 gitu kan ya, di kwitansinya itu dibikin 150.000. Nanti kalau ada sisa nanti kan bisa untuk alasannya kesejahteraan atau buat guru gitu kan ya. Itu bujukan apa itu ada nggak tradisi gitu nggak dari dari bendahara atau dari siapa gitu, pernah nggak yang ke Miss gitu menyampaikan ke Miss gitu? Kalau pernah atau tidak saya nggak bisa jawab ya, nggak bisa jawab karena memang berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah yang lama. Yang jadi titik poin saya akan jelaskan di sini kepercayaan. Jadi apapun itu bahasanya tadi bujukan moral ya, bujukan moral. Apapun itu yang dari masa lalu lah bahasanya gitu kan. Apa yang tidak cocok dengan kita, prinsip kita yang dilakukan. Jadi intinya saat saya jadi kepala sekolah, prinsip utama yang saya pegang adalah kepercayaan. Uang seberapapun, sekecil apapun itu tidak pernah saya kelola sendiri. Kenapa? Tujuannya adalah kepercayaan. Saat guru-guru di sekolah saya percaya terhadap saya akan kerja dengan lebih nyaman. Saat banyak kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap saya, maka saya kerja pun tidak akan nyaman dan tidak akan bisa maksimal kinerja saya di sekolah ini. Jadi semua pengelolaan keuangan saya bagi sesuai tupoksi masing-masing. Contoh untuk di sekolah, untuk bos ada bendahara sekolah, ada operator, ada staf TU. Jadi untuk pengelolaan keuangan itu saya hanya dari sisi kebijakan saja, dan pengelolaannya tetap semua oleh rekan-rekan semua. Jadi semua saya upayakan transparan. Yang namanya transparan tentunya kalau uang itu 100 ya 100. Ibarat kata kalau belanja itu 50 ya bukan sih 50, rasanya begitu. Itu adalah upaya saya untuk menjaga kepercayaan dari teman-teman guru semua. Iya. Jadi terkadang ini juga dilema juga gitu kan ya. Tapi saya yakin lah kalau Miss ini kan apalagi di sekolah yang notabene agama gitu ya. Jadi saya yakin jadi pilihan untuk jadi kepala sekolah itu tidak serta-merta dilihat ini bagus, ini pintar enggak. Pasti ada seleksi gitu ya. Jadi siapa yang bakal dikader gitu ya, itu pasti seperti itu kan ya. Jadi betul. Integritas itu nomor 1. Saya yakin seperti itu. Dan ya itu Miss, kalau di sekolah-sekolah di negeri memang terkadang kita yang mohon maaf gitu ya. Jadi terkadang untuk bisa menutupi sesuatu gitu ya, terkadang kita kwitansi kita ini kan ya jadi gitu ya, betul sekali gitu ya, koran gitu ya, dilaporkannya mungkin bisa berbeda gitu aja gitu ya. Dan ya mudah-mudahan kalau di swasta nggak seperti itu kan ya. Mungkin kalau seperti itunya itu hampir mirip tapi dengan porsi yang berbeda. Contoh, banyak kebutuhan yang tidak bisa kita laporkan tadi ya Pak ya. Betul. Kembali lagi kalau di negeri pasti kita maklumi karena hanya satu sumber penerimaan. Betul. Tapi kalau di sekolah kami kan ada 2 sumber penerimaan. Yeah. Jadi yang sekiranya apa yang tidak masuk atau tidak sesuai sama ini kita alihkan ke dana siswa yang pengelolaannya itu lebih fleksibel. Yeah. Memang
kalau mungkin ada juknisnya dari pihak yayasan, kita punya RK sendiri, kita harus sesuai sama RK. Tapi kan dalam pengelolaannya itu kita lebih fleksibel karena apa yang kita hadapi itu adalah orang kita sendiri, yayasan kita sendiri. Jadi apapun kondisinya di lapangan, saya akan bercerita dengan yayasan, sehingga apa yang jadi kebijakan saya itu mereka ketahui dan akan mereka pahami, bukan dalam bentuk penyelewengan atau penggelapan dan lain-lain. Saya tidak mau seperti itu. Ya. Keren sekali, pokoknya ya saya lihat itu, saya tadi amati gitu kan ya, dan mudah-mudahan nanti bisa saya tiru gitu ya, atau mungkin yang melihat tayangan ini gitu ya nantinya jadi bisa tahu gitu kan ya. Terus ini ya Miss ya, selama kurang lebih 2 tahun masuk ke tahun ketiga ini gitu ya, itu pasti ada tantangan, challenge ya dari semua kasus-kasus itu ya, dari semua masalah gitu ya. Ada nggak yang menurut Miss Is itu berat sekali gitu ya, tantangannya gitu kan ya, sehingga Miss Is itu butuh waktu, butuh pemikiran yang benar-benar untuk meluangkan itu gitu. Ada. Iya. Bisa disepil atau bisa. bisa. Iya, silakan kalau. Jadi begini Pak, kalau untuk pengelolaan sekolah ini kan sistemnya dari segi pelaksanaan prosedur operasional bakunya itu memang belum ada gitu Pak, belum terstruktur dengan baik lah. Jadi kita itu punya peraturan ataupun kebijaksanaan, kemudian seperti pemberkasan administrasi dan lain itu otodidaknya kita gitu. Otodidaknya itu dalam arti apa yang kita sekarang salah mungkin besok kita perbaiki, oh seperti ini pantasnya, oh seperti ini pantasnya. Walaupun kita sudah punya aturan dasar baku dari pimpinan pusat Muhammadiyah, tapi tidak semua orang mampu menerapkan apa yang ada di peraturan dari pimpinan pusat Muhammadiyah menjadi pelaksanaan di sehari-hari gitu Pak. Jadi saya melaksanakan itu sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang ada. Nah untuk sekarang ini kan kita ada bahasanya itu perbaikan sistem. Jadi kita ada tim pengembang AUM yang akan mengarahkan kita arah sekolah seperti apa, terus dari segi administrasi, keuangan. Tadi pengembang tim pengembang amal usaha Muhammadiyah. Oh, itu tadi. Jadi mereka ini yang dari yayasan tadi ya. Lagi sedang mendampingi kami loh Pak dalam memperbaiki sistem di sekolah. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki sistem sekolah supaya lebih baik lagi dari segi pendanaan, keuangan, supaya bisa lebih meningkatkan lagi kesejahteraan guru dan pengembangan sekolah ini secara keseluruhan gitu. Tentunya banyak apa yang sudah kita buat, kebijakan yang sudah kita buat, peraturan yang sudah kita buat, kebiasaan yang sudah terjadi di sekolah ini banyak yang perlu berubah total gitu. Nah itu mungkin yang sangat berat saya jalani sekarang ini gitu. Dan perubahan itu gitu ya. Kalau ini tanpa menyinggung yang lalu ya, tapi ya sebenarnya kalau ngomongin era transisi terus kemudian ada perubahan total gitu ya, berarti ya mohon maaf dulu pondasi yang dibangun dulu itu memang masih belum bagus gitu. Jadi sekarang masih harus otodidak gitu. Iya benar. Jadi saya itu masih otodidak dan lain-lain. Kenapa yang memang kita di Persyarikatan Muhammadiyah di Seperti Matan memang kurang kader Pak. Jadi kekurangan kader, dan alhamdulillah untuk 2 tahun ini kita sudah ada kader yang dipercaya oleh pimpinan cabang untuk mengelola sekolah. Intinya kader tersebut dari sekolah-sekolah yang sudah maju di kota gitu kan. Tentunya yang biasa mereka lihat adalah sekolah yang sudah tersistem, tersusun, terorganisir dengan baik, semuanya sudah tertata. Masuk ke sekolah kita apa-apa yang masih serba seadanya ini gitu. Tentunya akan ada apa ya, kaget lah bahasanya ya, kaget dengan kondisi yang ada. Dan juga saya juga untuk menerima apa ya, sistem yang baru dari beliau juga akan ada rasa kaget. Nah, itu saja sih yang agak berat menjalannya. Tapi namanya suatu perubahan yang lebih baik itu tidak ada yang dijalani dengan mudah pastinya. Pastinya berat dan hasilnya juga akan lebih semakin berat, hasilnya semakin bagus lagi ke depan insya Allah. Luar biasa. Keren sih itu ya. Semangat pokoknya ya, semangat gitu ya. Ini kembali lagi nih tentang penyelesaian mungkin masalah-masalah ya, tentang pengambilan kebijakan gitu ya. Terkadang kan kita itu ada masalah itu ya, sering itu ada masalah
datangnya itu nggak ngomong-ngomong masalahnya kan, rame-rame gitu ya. Iya, Sekali itu ini hari ini ada masalah, pagi ini siangnya ada masalah, besok ada masalah lagi gitu ya. Jadi masalah itu kayak menumpuk gitu kan ya. Ini gimana strateginya nih untuk mengakali itu, untuk mengambil kebijakan itu gitu ya. Itu biasanya gimana itu? Saya melihat dulu kondisi diri saya. Maksudnya gimana itu? Jadi Kondisi kalau terlalu banyak permasalahan, terus harus banyak sesuatu yang mewajibkan saya memberikan keputusan yang segera dengan memerlukan pertimbangan yang matang tentunya. Saya lihat kondisi saya dulu. Saat saya benar-benar tertekan, kemudian tidak nyaman, ya saya tinggalkan dulu. Tinggalkan dalam arti bukan meninggalkan tanggung jawab, bukan. Jadi cooling down dulu. Iya. Setelah cooling down, saya siap dulu dari segi mental, fisik saya, baru saya benar-benar pikirkan itu, dan biasanya saya akan memikirkannya di waktu malam hari. Iya. Ya, jadi kalau misalnya harus segera hari itu ya akan saya tangani, tapi tetap untuk yang pilih dulu yang paling urgent yang mana yang hari itu kita. Ada skala prioritas. Skala prioritas. Yang urgent mana? Yang urgent. Kalau misalnya yang urgent harus hari itu, yang mau nggak mau kita hari itu. Tapi yang kira-kiranya itu tuh punya dampak yang besar, yang memerlukan pemikiran yang besar, saya nggak gegabah. Selama itu masih bisa ditunda, saya tunda dulu, daripada cepat memberikan keputusan, tapi keputusan tersebut malah berakibat yang buruk, yang fatal gitu Pak. Jadi ada skala prioritas, mungkin ada schedule-nya gitu ya. Iya. Yang kira-kira nggak penting skip dulu lah, pending gitu ya. Jadi diutamakan gitu ya, yang kira-kira berdampak gitu ya. Ada orang yang bisa melakukan pekerjaan beberapa dalam satu waktu. Ada juga orang yang tidak. Jadi kita lebih harus melihat dulu kemampuan diri kita. Kemampuan diri kita. Terutama kalau perempuan itu psikologisnya ya, kadang-kadang jangan sampai nggak boleh baperan dong. Nggak boleh baperan kan. Betul. Saat kita benar-benar emosinya sedang tidak stabil ya, cooling down dulu, benar-benar dinetralkan dulu perasaannya. Jadi gitu. Capsek itu memang harus anti baper gitu. Tapi namanya manusia ya. Terkadang ketika kita lagi suasana nggak mood gitu ya, ketika ada pemicu gitu ya, manusiawi kalau kita semuanya kadang baper gitu ya. Jangan sampai ngambil keputusan saat emosional. Betul. Nah ya itu ini harus dihindari. Terus untuk pengambilan keputusan bersama musyawarah gitu sering dilakukan? Nah itu tadi saya termasuk kepala sekolah yang tidak bisa mengambil keputusan itu secara sepihak. Jadi saya melihat permasalahan itu nggak hanya dari kacamata diri saya sendiri Pak. Karena saya juga bercermin ke diri saya. Saya sebagai manusia saya punya keterbatasan pengetahuan, kemudian apa yang saya lihat belum tentu seluas apa yang teman-teman lihat kan gitu. Jadi setiap saya mengambil keputusan saya akan berdiskusi. Berdiskusinya juga tidak asal berdiskusi ya Pak ya. Saya akan berdiskusi kepada orang yang berkaitan dengan kebijakan yang akan saya ambil. Menurut kamu kalau seperti ini kira-kira ada dampak yang akan timbul nggak dari orang yang akan bersangkutan dengan masalah kebijakan tersebut? Jadi saya istilahnya itu cari data dulu. Saya akan kumpulkan data dulu dari berbagai sumber, terutama yang akan saya tanya dulu adalah orang yang terdampak dari kebijakan tersebut, terutama guru-guru kalau di sekolah guru. Jadi saya akan diskusi dulu. Harus melibatkan juga warga sekolah gitu ya. Jadi langsung nanti bisa tepat sasaran berarti ya misalnya kalau istilahnya kita langsung mengambil keputusan dimusyawarahkan dengan warga sekolah seperti itu. Saya diskusi tapi tetap keputusan saya yang ambil. Jadi terus, saya akan melihat efek positif dan efek negatifnya. Kalau terlalu banyak efek negatif ya nggak akan ambil. Jadi tetap yang menilainya itu saya, tapi saya ngambil sumbernya dari berbagai pendapat dari guru. Untuk di SD Muhammadiyah, ini SD swasta gitu ya. Kalau ini ya SMP itu ya, kepala sekolah itu kan ada pembantu-pembantunya ya, wakawa ya, kepala kurikulum, waka kesiswaan, waka sarpras, humas gitu ya. Itu beban kerja itu akan lebih mudah gitu ya diatasi gitu ya. Tapi kalau di SD ini baik swasta atau negeri, saya lihat sama ya, semua kepala sekolah itu harus strong bener ya, harus bisa gitu kan ya. Ini
Gimana untuk Miss sendiri, kira-kira di SD sama seperti SD yang lain? Tidak ada waka, tidak ada itu, atau memang Tidak. membutuhkan? Nggak ada? Saya berkaca mungkin kalau di diri saya memang pengalaman saya belum banyak. Pertama, pengalaman saya belum banyak, saya perlu banyak pengalaman lagi untuk menjadi kepala sekolah yang baik. Jadi untuk menuju kepala sekolah yang baik itu, kalau saya bekerja sendiri sepertinya tidak akan maksimal. Kolaborasi? Jadi saya akan berkolaborasi, Ya. bukan berkolaborasi, jadi saya akan menunjuk wakil. Oh, tetap ada? Ada. Jadi Ya. ada wakil kurikulum, ada waka kesiswaan, ada waka satgas, dan ada waka humas. Jadi tim saya ini akan membantu saya dalam bekerja. Oh, ya. Gitu. Jadi setiap apapun gitu ya. Jadi kalau ada yang membantu gitu ya, ada orang-orang yang membantu gitu ya, jadi itu akan lebih mudah gitu ya. Iya. Ya. Nah, keren sekali Miss, gitu ya. Ini yang mungkin sulit untuk dilakukan di sekolah-sekolah negeri ya. Jadi kalau sekolah-sekolah negeri SD gitu ya, itu memang selama ini tidak ada. Tapi memang ada juga yang sekolah negeri yang siswanya banyak, rombongannya banyak gitu ya. Kalau nggak salah ada kelipatan berapa? 9, 12 dan seterusnya, itu untuk mungkin jam waka itu diakui, itu kalau nggak salah seperti itu. Iya. Kalau di kita memang nggak seperti di negeri gitu ya. Iya, iya. Intinya kalau saya sih mengelola sekolah itu fleksibel saja, Iya, iya. sesuai dengan kondisi sekolah. Kalau saya mau memaksakan, yang tahu kondisinya kan saya sendiri gitu, Iya, sebagai betul. kepala sekolah gitu kan. Tapi tentunya juga ini ada dasar. Untuk di Perserikatan Muhammadiyah itu memang ada dasar juga diperbolehkan untuk kepala sekolah meskipun SD itu mengangkat wakil kurikulum dan lain-lain gitu. Iya. Jadi intinya ada dasarnya juga pengambilan keputusan tersebut. Terus ini baik, ini Miss, waktu kita tidak banyak ini ya. Ini terakhir mungkin lah ya, terakhir gitu ya, pamungkas dari apa yang kita bicarakan ini. Mungkin apa sih tips-tipsnya gitu ya, atau mungkin saran untuk yang muda-muda gitu ya, yang mungkin belum jadi kepala sekolah gitu ya. Sarannya apa sih? Karena banyak yang CGP ini gitu ya, mereka tidak mau jadi kepala sekolah. Iya. Ketika ada mungkin ditawari nanti jadi kepala sekolah atau jadi pengawas gitu ya. Jadi pengawas. Kalau kepala sekolah angkat tangan gitu ya. Ya, apa saran-saran untuk mereka, terutama mungkin dalam hal tadi pengambilan keputusan gitu ya, sehingga teman-teman kita yang saat ini sedang menempuh pendidikan guru penggerak ini, mereka nantinya setelah lulus, ketika diharuskan jadi kepala sekolah, mereka mau apa? Ini saran untuk mereka. Sarannya sih sukailah tantangan. Karena saat kita tidak menyukai tantangan, disitulah kita tidak akan membuka diri kita untuk berkembang lebih baik. Karena dari tantangan-tantangan itulah kita belajar bisa lebih baik. Pengalaman-pengalaman baru yang luar biasa yang akan membangun diri kita lebih baik itu adalah dari tantangan-tantangan yang sudah pernah kita alami lalu. Luar biasa. Pesan juga untuk guru-guru baru itu biasanya mereka itu takut menunjukkan kelebihan atau kemampuan mereka. Kenapa? Karena biasanya guru yang memiliki kemampuan lebih itu akan diberikan beban kerja yang lebih. Jadi mereka takut. Nah itu juga mindset yang harus dirubah. Jadi dimanapun kita, ya kita harus mengasah terus kemampuan kita. Kalau kemampuan kita terus dipendam ya maka nggak akan berkembang. Kalau kamu mau berkembang berarti kamu harus siap punya tugas tambahan, siap punya pekerjaan tambahan. Disitulah orang akan menilai kamu mampu ya, gitu. Yang percaya kemampuan. Luar biasa sekali. Jadi kenapa beliau ini tadi apa ya, istilahnya masih muda, diamanai menjadi kepala sekolah, mungkin salah satunya itu ya. Beliau luar biasa sekali ya, terutama dalam melihat sesuatu seperti itu. Terima kasih Miss atas waktunya gitu ya. Mudah-mudahan apa yang mungkin tadi Miss sampaikan gitu ya bisa apa ya saya terapkan gitu ya, dan mungkin untuk rekan-rekan yang lain gitu ya yang mungkin juga melihat apa yang kita bicarakan tadi ya, itu bisa mengambil poin-poin positifnya gitu ya. Terima kasih Miss atas waktunya. Mohon maaf gitu ya, gitu aja ya. Jangan pamit. Ya. Oke, terima kasih juga sudah mempercayai, saya sudah memilih saya sebagai narasumber saat wawancara ini ya Pak ya. Terima kasih. Padahal saya masih sekolah-sekolah baru dan belum Saya lihat, berpengalaman. luar biasa dari makanya ya
pilihan salah satunya jenengan karena Alhamdulillah, terima kasih. baik itu saja, terima kasih. Saya sedang melaksanakan wawancara bersama dengan Ibu Mulyana. Beliau ini adalah kepala sekolah dari SD Negeri 3 Sumber Agung, Kecamatan Sumatera. Jadi kalau saya dari SD Negeri 1 Sumber Agung, beliau dari SD Negeri 3 Sumber Agung. Baik, Ibu Mulyana, ini sebelumnya mohon maaf mengganggu aktivitas saya gitu ya. Jadi ini Bu, seperti mungkin tadi di awal tadi saya sampaikan di awal pembuatan video ini kita rekam gitu ya. Ini gini kan bersedia kan ya kalau direkam ya? Ya terima kasih Bu, ini sebagai tugas saya nanti untuk apa ya, memenuhi salah satu modul 3.1 di Bumura. Jadi saya ditugaskan untuk mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah yang itu berkaitan dengan seputar kebijakan-kebijakan yang mungkin biasa kepala sekolah tersebut melakukan seperti itu. Baik Ibu, mungkin untuk kita lebih menghemat waktu gitu ya. Sebelumnya mohon maaf ini Bu, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kabarnya sehat. Ya terima kasih sekali dikasih waktu dan kesempatan bisa ngobrol gitu ya, diskusi dengan beliau. Ini senior saya ini ya, yang usianya jauh di atas saya gitu ya. Baik Ibu, ini berbicara tentang soal kebijakan, soal pengambilan keputusan yang mungkin sebagai seorang kepala sekolah itu kan itu menjadi kesehariannya ya Bu ya. Jadi itu sebagai kepala sekolah jenengan sering dihadapkan pada kasus-kasus yang kasus atau masalah itu harus segera ditangani gitu ya. Dan saya rasa itu memang butuh jam terbang, butuh keterampilan khusus gitu ya. Itu seperti itu gitu ya. Dan ini Bu ya, mungkin Ibu bisa apa ya, jelaskan gitu ya tentang kasus-kasus yang mungkin selama ini mungkin jadi ini Bu ya, mungkin selama itu menjadi kepala sekolah ada kasus-kasus yang tentunya sering membuat itu dilema ya, dilematis orang bilang seperti itu ya, atau dikatakan juga dilema etika gitu ya Bu ya. Jadi terkadang itu mengalami satu kondisi di mana ibu itu harus memilih antara melakukan ini dan itu gitu ya. Ibu sering ada seperti itu? Ya ada. Ada gitu ya. Ada gitu ya. Terus kemudian mungkin ibu bisa ceritakan ketika mengalami sesuatu yang menurut ibu yaitu ini harus saya memilih yang mana gitu ya. Kalau nggak saya pilih yang ini gitu ya, yang ini nanti salah gitu ya. Itu gimana itu? Ya caranya saya kalau pas memilih pilihan seperti itu ya Mas ya. Ya kadang saya bilang kalau ini memang yang harus penting, harus begini, ya saya ambil waktu untuk menyelesaikan ini dulu. Yang ini secara pelan-pelan mau tak selesaikan di hari berikutnya. Jadi saya ambil waktu kira-kira mana yang pas untuk yang ini harus dahulu tak dahulukan. Dan kira-kira agak ringan dilemanya bisa diputuskan nanti berikutnya ya. Berikutnya menyelesaikan yang itu. Ya. Jadi ada skala prioritas kita itu untuk menghadapi satu masalah tersebut gitu ya. Terus begini Bu ya, ada mungkin ya bisa itu sebutkan mungkin ya, karena terkadang ya dalam waktu dekat ini ya, saya yakin sebagai kepala sekolah biasanya kan kita harus loyal tuh sama atasan, mungkin dari dinas pendidikan, dari pihak kecamatan gitu ya. Kita itu kan kadang seperti itu ya. Dengan kondisi keuangan kita mungkin ya yang ini gitu ya. Tetapi kita juga harus ikut berpartisipasi, kontribusi untuk melaksanakan kegiatan misalnya BRI seperti itu. Itu kan jadi dilema. Sementara uang kita itu nggak ada gitu ya, tetapi kita suruh untuk kontribusi gitu ya. Itu
Itu gimana itu menyiasati hal yang seperti itu? Kalau ketemu hal-hal yang seperti itu, dilemanya harus kembali loyal sama atasan, sementara dana yang cukup. Jadi ya secara senior saya ya harus cari gimana caranya supaya bisa menutupi itu. Iya. Jadi, Jadi tetap ya, istilahnya apa yang jadi instruksi gitu ya. apa yang Dari atasan tetap harus jalankan gitu ya. Iya, Jalankan gitu ya. Jadi untuk urusan mungkin di sekolah gitu ya, Iya. itu tetap jalan. tetap jalan gitu ya. Tantangan itu dari jalan gitu ya. Walaupun di sekolah itu kadang-kadang ya maaf, kadang-kadang ya penghapusnya ya ada pinjam sana gitu. Karena ya gimana, karena keadaan sekolah yang keuangan menipis dan kegiatan itu harus itu ya sudah dari kecamatan itu harus, yang ini juga harus, ya gimana caranya sepinter-pinter mungkin. Iya iya iya. Jadi ini benar-benar dilema ya Bu. Iya. Di sisi lain sebagai guru mungkin ya berikan tuntutan, Iya. kita ajaran baru harus terpenuhi. Iya. Ini gitu kan ya. Tetapi juga sebagai kepala sekolah ada itu ya. Iya. Kita harus juga loyal gitu kan ya. Jadi antara kesetiaan keloyalan kita gitu ya dengan guru-guru kita. Gitu ya. Jadi dua-duanya tetap harus jalan ya, harus pinter-pinternya seperti itu ya. Bagaimana caranya bisa jalan. Terus ini Bu ya, ketika mungkin di lain mungkin misalnya saya kan bangunannya baru gitu ya Bu ya, bangunan baru ya. Ini bangunan dah ya kalau misalnya. Iya. Dapat berapa ini Bu? Berapa Bu? Tempat saya dapat 3 unit, Dapat tiga. satu lab komputer, Ya. dan satu perpustakaan, dan satu UKS. Iya iya iya. Dan saya yakin ini pasti dana dari pemerintah untuk bisa mengadakan pembangunan DAP ini kan besar gitu ya. Dan pasti akan banyak yang mungkin pihak ketiga gitu ya. Pihak ketiga itu dari masyarakat, LSM, Iya. yang juga ikut datang istilahnya ya. Mereka seperti itu. Terkadang saya yakin dari kalangan guru sendiri gitu ya juga ada pernah nggak Bu misalnya ini kan banyak misalnya gimana Bu kalau umpamanya jangan semuanya di pembangunan disisihkan untuk kesejahteraan guru ini pernah ada nggak Bu kayak gitu? Ya sebenarnya ada sih, cuman sayangnya nggak bisa. Ini bukan ini alokasinya ke bangunan, kita terus ke bangunan. Saya nggak berani kalau ini harus dibelokkan ke sini, ini saya nggak bisa. Tapi sukseskan dulu tujuan yang utama. Kalau nanti ada yang mungkin gimana caranya kita musyawarah bersama. Jadi yang penting bangunan ini harus sukses seperti jenis yang ada. Nggak bisa kalau ini harus belok ke sini, harus belok ke sini, bisa. Jadi tetap selesaikan jenis yang ada sesuai dengan tujuan yang ada. Iya iya iya. Jadi tetap ya Bu ya. Tetap harus jalan Pak. Dari guru-guru sendiri Iya. pasti ada gitu ya. Pasti Bahasanya ini kan mumpung ada gitu ya dapat bantuan gitu ya. Pasti ada sisa gitu ya. Iya. Atau kalau enggak coba disisain gitu ya. Pasti ada ya kayak gitu ya. Iya, mungkin Dan itulah bujukan-bujukan syaitan itu namanya gitu ya, yang sering menyesatkan kita untuk sebagai mungkin ibu sendiri sebagai kepala sekolah pengajar otoritas tertinggi untuk bagaimana ini ya, bagaimana istilahnya pengen mensejahterakan, tapi saya juga nanti resiko itu pasti ya. Iya, pasti resiko. Resiko kalau itu sampai nanti tidak sesuai dengan apa yang jadi juknis, bisa jadi nanti catatan di BPK ketika diaudit nanti kan berbahaya. Iya, iya, pasti. Terus untuk dari masyarakat sendiri itu mungkin ada yang ikut cawe-cawe itu. Dari masyarakat ya positif ada, karena yang kerjanya kan kerja Pokmas, itu kelompok masyarakat. Jadi otomatis masyarakat itu ada juga yang mempunyai prinsip, mempunyai pemikiran, ini bantuan segini, tapi baiknya segini, ini baiknya gini Bu. Saya tetap berpegang teguh, nggak bisa Pak, ini nggak bisa, tapi ini segini ya harus segini. Ini bangunan segini besar, misalkan besi itu harus besi 20, tetap harus 20, nggak bisa diterapkan. Saya tetap jalan ke depan sesuai dengan ketentuan. Iya iya iya. Keren sekali itu Bu ya. Jadi kita harus Jalan lurus sesuai dengan ketentuan karena ya kita cari selamat lah, cari aman gitu kan ya. Asli kan selamat.
Betul sekali, karena dana yang besar itu pasti nanti juga yang mengaudit biasanya lebih tinggi lagi gitu ya dari BPK. Berarti ini rekanan dulu ya. Jadi ini Pokmas, kelompok masyarakat itu ya, kelompok masyarakat. Makanya terkadang kalau sudah ada pihak ketiga gitu ya, rekanan seperti itu ya, itu nanti kita ya sekolah juga harus jeli benar gitu ya. Jangan sampai nanti tidak sesuai dengan apa yang menjadi diskusinya. Terus kemudian itu dari tadi kan ada yang sifatnya permasalahan yang membuat itu sebagai kepala sekolah itu mengalami dilema gitu ya. Tapi juga itu mengalami juga tadi yang namanya rujukan-rujukan atau rujukan moral namanya. Selama ini dari kasus-kasus yang ada itu ya, yang menurut ibu itu paling efektif untuk menyelesaikan itu dengan cara seperti apa? Saya ketika rujukan seperti itu, saya menyelesaikannya menunggu waktu dan schedule kira-kira waktu yang pas saat pembicaraan itu. Supaya apa? Supaya dari suara Dewan Guru itu satu persatu maka menemui jawaban yang kita begitu itu loh, supaya semua Dewan Guru tahu. Jadi tidak ada istilahnya misalkan kelas ini jauh dari misalnya sekolah dulu Dewan Guru itu saya musyawarahkan bagaimana tahu semua. Ya, intinya musyawarah Bu ya, melibatkan semua warga sekolah gitu ya, terutama Bapak Ibu guru seperti itu. Keren sekali Bu ya. Jadi saya harus belajar gitu ya, bahwasanya kepala sekolah itu sebagai otoritas tertinggi di sekolah juga dalam mengambil kebijakan harus mendengarkan gitu ya, semua orang-orang yang dia pimpin seperti itu kan. Terus kemudian itu ya. Ada nggak selama ini yang mungkin kira-kira menjadi tantangan yang serius sekali bagi guru yang mengenai kasus-kasus baik rujukan ataupun dilema tadi yang ada yang menurut ibu berat sekali gitu ya, dan gimana itu dulunya itu selesainya itu? Yang lumayan berat memang. Gimana ya? Kalau masalah seperti itu kan ya saya tetap menunggu dan memilah bagaimana caranya saya cari waktu yang pas, yang tepat untuk menyelesaikan itu. Karena kalau saya selesaikan dengan secara terburu-buru itu juga hasilnya nggak akan pas. Saya pilih gimana caranya saya harus menyelesaikan ini. Jadi menunggu waktu yang pas. Misalnya nanti kelas sekolah itu saya undurkan waktunya, seharusnya pulangnya jam 12 itu saya pulangkan jam 12, terus waktunya setengah jam untuk murid. Nah, dulu yang seharusnya pulang setengah 1 saya pulang jam 1. Supaya apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang harus saya hadapi. Jadi keren sekali Bu ya. Jadi memang untuk menyelesaikan sesuatu itu gitu ya, memang harus musyawarah gitu ya. Harus juga memperhatikan timingnya juga ya Bu ya. Ada waktu-waktu tertentu sehingga ini dirasakan pas gitu ya. Jadi untuk gurunya, dan yang utama adalah untuk murid-murid ya. Artinya apa? Jangan sampai membahas kasus atau masalah itu di pagi hari atau di siang hari. Siang hari itu kalau anak sudah mau pulang gitu ya. Sudah mau pulang. Iya itu. Kalau di guru penggerak itu namanya berpihak pada murid. Berarti ibu ini keren sekali ya. Apa yang dilakukan ini ternyata sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantoro. Jadi berpihak pada murid. Jadi kita tidak mengurangi apa yang menjadi haknya murid seperti itu. Terus lanjut lagi mungkin begini Bu ya. Sebagai kepala sekolah, saya yakin terkadang itu masalah itu datang itu silih berganti. Kadang itu kayak numpuk-numpuk dalam waktu yang berdekatan gitu ya. Dan ini yang orang itu terkadang untuk jadi kepala sekolah nggak mau gitu kan ya. Kalau di guru penggerak ini kan nanti kita ditawari gitu ya, mau jadi kepala sekolah atau jadi pengawas gitu ya. Dan mayoritas masyarakat pilihnya jadi pengawas gitu ya. Karena apa?
ada ketemu dilema, ketemu jujukan, ketemu dengan masalah yang macam-macam itu, yang mungkin nggak semua orang mampu, nggak semua orang untuk mampu menghadapi berbagai masalah yang begitu besar seperti itu. Nah, untuk itu sendiri, kalau ada kasus yang kira-kira begitu banyak, terus kemudian kasus-kasus itu kebetulan bertumpuk-tumpuk, datangnya kayak pas barengan gitu ya. Gimana itu Bu, untuk mengakali yang seperti itu, biar saya orang muda ini juga gini loh gitu loh. Iya, ya. Kalau ada masalah seperti itu ya Mas, Pak, misalkan masalah itu menumpuk-numpuk yang ini belum selesai dengan ini, yang Iya. belum selesai jalan ini, Iya. tetap saya tunggu waktu, kira-kira waktu kapan yang kira-kira yang pas, dan saya akan selesaikan yang lebih penting dahulu. Yang penting itu yang saya selesaikan dahulu, itu berikutnya, oh ini kayaknya nggak bisa besok-besok lagi, untuk besok urusannya lagi. Jadi waktu yang mendesak seperti itu, masalah yang seperti itu dan harus diselesaikan bersama, ya tetap saya ambil waktu sepulang anak sekolah dulunya ajak masalah gitu. Tetap tak dahulukan yang lebih penting, tak dahulukan, nanti baru berikutnya. Kalaupun terjadi 3 hari berturut-turut pulang lebih siang, ya nggak apa-apa, karena untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi masalah yang jadi masalah kepala sekolah, semua guru harus tahu. Dan diselesaikan secara bersama-sama. Iya. Terima kasih Bu. Ini Iya. luar biasa sekali ya. Ketika ada masalah yang begitu banyak, kebetulan datang gitu ya, maka jenengan buat jadwal gitu ya, atau Iya. skala prioritas gitu ya, mana yang didulukan, mana yang kira-kira penting gitu ya, yang bisa dipending seperti itu ya. Oh, keren sekali Bu, gitu ya. Terus kalau di SD kan tidak ada waka-waka Bu ya, tidak ada wakil kepala sekolah. Kayak di SMP, SMA itu kan ada waka kurikulum, kesiswaan, waka sarpras, gitu ya, bahkan waka humas gitu ya. Dan dulu SD, kepala sekolah SD ini perempuan atau sekolah ya, semua sendiri. Insya Allah. Gak ada yang bantu itu? Ya sebagian besar saya sendiri. Iya. Cuma kalau memang harus bersamaan, ya tetap saya ngambil salah satu guru. Seandainya rapat 1 hari 2 tempat. Iya. Itu tetap saya harus minta tolong sama satu guru. Kalau enggak nanti kalau ketinggalan informasi ya gimana? Ya, walaupun nggak ada wakaf, tetap saya mengambil salah satu guru, ajak rapat sampai rapat ke sana, saya rapat ke sini, 2 tempat saya berjalan bersamaan. Gitu. Tapi ya, untuk kasus-kasus yang tadi misalnya seperti ada dilema gitu ya, atau mungkin kesulitan moral gitu ya, itu apakah semua dimusyawarahkan atau mungkin ketika ini tidak begitu besar pengaruhnya ke semuanya gitu ya, pernah nggak itu misalnya minta bantuan gurunya atau siapa yang beda pikiran gitu? Oh, pernah? Sering gitu. Ya kalau memang ada masalah yang kira-kira saya nggak mampu, kayaknya kerja, saya berbicara sama satu teman saya, kalau saya mau lagi saya ini. Tapi tetap ada mas, dia pernah seperti itu. Karena namanya manusia nggak bisa segala sesuatunya diselesaikan dengan sendiri itu. Manusia kan masih sosial, tetap membutuhkan orang lain. Iya. Bisa. Dan itu pernah saya lakukan. Menarik sekali ini obrolan kita, pembicaraan kita dari awal sampai akhir gitu kan ya. Dan ini karena waktu kita nggak banyak, saya harus mewawancarai 3 orang kepala sekolah. Di sini saya harus yang lain. Terakhir ini ya, pamungkas lah ini ya. Ini dari pengalaman itu yang pernah menjadi kepala sekolah sampai sekarang itu gitu ya. Terus kemudian apa ini kira-kira tips-tipsnya untuk kami yang muda-muda itu ya, supaya ketika kami menjadi kepala sekolah juga bisa kan yang tidak seperti itu kan, saya yakin sekali jadi makanan sehari-hari gitu ya. Ini gimana nih? Mungkin tips-tipsnya atau mungkin pesan-pesannya untuk saya gitu, terutama gimana gitu? Ya pesan-pesannya ya tetap semangat, jaga kesehatan, lakukan yang terbaik dan utamakan yang
itu kewajiban harus diutamakan, lalu yang lainnya kerjakan yang sunah-sunah belakangan. Kita tetap berjalan ke depan sesuai tuntutan. Jadi kalau sekali-kali kita nggak mengikuti itu, kita akan merasa kesusahan sendiri. Tetap sportif, ikuti peraturan, maju terus, jaga kesehatan. Insya Jadi, Allah sukses. Juknis, jalankan gitu ya, Terus jalankan. lurus gitu ya, jangan tergoda sama itu ya, jangan. yang ini. Nah gitu ya, oke gitu ya. Terima kasih sekali ibunya atas waktunya gitu ya. Semoga apa yang ibu sampaikan itu gitu ya bisa kemudian nanti saya terapkan gitu ya. Dan ini sekali lagi mohon maaf. Terima kasih Bu. Oh ya, sama-sama Iya, ya. Itu aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.